di bengkel Astra Honda Motor, tempatnya Made Ferry Motor. Di sini saya akan melakukan wawancara seputar tentang mekanik. Teman-teman semuanya, hari ini saya sudah berada di bengkel Astra Honda di Made Ferry Motor. Di sini saya akan melakukan wawancara seputar motor Kailash. Di sini saya sudah bersama Bli Putra yang akan menjadi narasumbernya. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebelumnya nih, Bli, saya ingin bertanya, kalau untuk masa depannya, bagaimana prospek karir ini 5 tahun ke depan buat Astra Honda Motor? Kalau prospeknya sih masih untuk jangka panjang masih oke lah, karena kan saya juga motor, hampir semua orang butuh motor, jadi untuk perawatan motor kan rata-rata kembali ke khas ya, jadi masih oke ya, penyerapan tenaga kerja juga masih bagus ya. Kemungkinan apakah bengkel ini akan tetap ramai sebagai mana setiap hari-harinya, apa bakal ada penurunan itu untuk servis? Kalau itu kan pasang surut ya, kalau sih pasang surut sih, tapi ya kalau dilihat rate-nya per hari tetap ramai sih. Tapi mungkin ada hari-hari yang dimana mungkin agak sepi, ada juga hari-hari yang mendadak ramai banget gitu. Baik, sekian yang saya tanyakan, akan dilanjut ke wawancara kedua. Baik, saya menjadi pewawancara kedua. Ini saya akan menanyakan sedikit pertanyaan pada mengenai sikap apa yang dicari perusahaan. Untuk sikap ya mungkin lebih ke disiplin kerjasama, karena kita di bengkel kan juga kadang bisa dibilang kayak teamwork juga, tapi kadang juga kerja sendiri, jadi lebih ke disiplin waktu sih sebenarnya, disiplin waktu yang penting sih. Baik, selanjutnya saya lempar ke wawancara ketiga. Sekarang saya ke wawancara ketiga. Ini pertama Pak Bli. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan agar mampu dilakukan dari awal? Kalau awal belajar sih pasti awalnya kan pasti belajar dulu basicnya seperti apa, basic mesin itu gimana, belajar memang dari bawah. Kalau untuk peningkatan skill sih soalnya kalau setiap tahun misalnya pasti ada update motor terbaru, jadi pasti ikuti trainingnya, kemudian untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang motornya, lebih melatih diri sih, soalnya kadang kita kerja dapat trouble, misalnya juga jadi bakal jadi ilmu tambahan untuk kita. Itu aja sih contohnya. Nah, setelah ini saya akan berlanjut beralih topik menjadi bagaimana sih kalau motor Kailash itu kuncinya hilang dan kode yang didapat apakah masih bisa didaftarkan? Yuk langsung aja kita tanya. Nah, Bli, ini topik kedua yaitu tentang motor Kailash. Di sini saya akan bertanya, jika kunci atau remote motor itu hilang, apakah nomor itu masih bisa didaftarkan? Setiap motor kan dapat dua barcode ya, dua remote, dua barcode. Jadi barcode-nya itu masih fungsi. Yang paling fungsi itu di barcode-nya ada kode asteriknya, itu yang paling fungsi. Jadi kalau seandainya ada kendala remote hilang, kita cukup beli remote aja, nanti untuk registrasinya bisa pakai barcode yang ada. Pertanyaan kedua, apakah Bli bisa sedikit jelaskan bagaimana tata cara dalam memasukkan nomor seri yang ada pada kunci tersebut, barcode tersebut? Itu bisa sih, tapi kan lebih gampang diserap kalau dalam prakteknya. Tapi untuk sekilas saja sih kan ada di barcode itu ada 9 digit angka itu, nanti itu yang dimasukin, ya diproses, dimasukin 9 digit angka itu ke dalam motornya. Nanti ada proses selanjutnya kayak registrasi untuk nomor barunya. Jadi poinnya tetap pakai nomornya itu 9 digit angkanya itu yang diregister ke motornya, itu baru bisa diproses pakai remote baru. Nah, pertanyaan terakhir saya, jika nomor itu sudah didaftarkan, apakah setiap menghidupkan motor harus tetap memasukkan kode tersebut atau bagaimana? Oh enggak perlu dengan kode itu, kan udah ada remote-nya, jadi kita fungsionalnya cukup pakai remote-nya aja, nggak perlu pakai barcode-nya lagi, kecuali remote-nya hilang, ada yang namanya emergency mode, itu baru bisa pakai angkanya itu untuk sekedar hidupin motor udah sampai rumah. Gitu.
Kalau untuk sehari-hari karena remote-nya ada, jadi nggak perlu pakai angka yang dibaca itu nggak perlu. Baik, selanjutnya saya akan melempar topi ini ke wawancara kedua. Baik, saya sebagai wawancara kedua ingin mewawancarai Pak Putra mengenai dimensi kekeluargaan. Nah, pertanyaannya, apa kontribusi terbesar pekerjaan Bapak bagi masyarakat Bali atau Indonesia? Kalau bicara kontribusi lebih ke pernah jual, karena kan apa namanya, siklus pernah jual kan dapat jalan, jadi ada jasa yang masuk, ada orang servis ke sini, ada jasa yang harus dibayar, jadi kontribusi untuk karyawannya juga, jadi untuk apa namanya, untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Nah, kalau untuk masyarakatnya perawatan lah, perawatan motor, jadi lebih mudah sih kalau memang ada semakin banyak modelnya, jadi perawatan juga sekarang juga lebih mudah. Itu aja sih. Biasanya mereka itu kan Kami sebenarnya pelanggannya apa tantangan tersulit yang pernah Bapak hadapi selama bekerja sini dan bagaimana solusinya? Kalau bicara tantangan, setiap pekerjaan ada tantangan sebenarnya. Tapi lebih ke yang ini sih lebih ke apa namanya, penanganan ke konsumen sih. Kadang kan konsumen yang kalau pas lagi rame itu kadang entah dia buru atau gimana, jadi pengen buru-buru, pengen cepat-cepat kelar motornya. Itu aja sih yang lebih yang harus kita istilahnya harus bisa menurunkan ego lah, biar nggak kebawa emosi sama konsumennya. Kalau di lapangan sih kendalanya sih segitu-gitu aja sih, paling suka kalau kita kerja dapat kesulitan semakin tahu gimana caranya kita menyelesaikan, jadi juga nambah skill gitu aja sih. Nggak ada terlalu, kalau bilang tantangan ya itu jadi menghadapi konsumen aja sebenarnya ya. Selanjutnya saya operkan wawancara ketiga. Sekarang saya wawancara ketiga, saya ingin menanyakan bagian dimensi kesehatan. Bagaimana cara Bapak menjaga kebersihan, menjaga kebugaran dan keselamatan kerja atau K3 di tengah kesibukan profesi ini? Kalau untuk kesehatan ya tetap olahraga ya, kita sesibuk apapun harus tetap olahraga, bukan cuma sekedar lari atau apa, ya harus olahraga berat sih, soalnya kita kadang kerja juga perlu tenaga ekstra, jadi udah kayak olahraga. Kalau untuk keselamatan kerja ya, kan kita ada SOP untuk kerjanya, ya ikuti aturan itu aja. Kalau memang ini pernah gerindra harus pakai kacamata, ya dipakai. Ya lebih mengikuti SOP untuk yang keselamatan kerjanya. Baik, sekian wawancara yang telah kami buat. Kami minta maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Nah, sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.